Fenomena urbanisasi pasca Lebaran rupanya masih akan terus terjadi atau ada meski jika nantinya Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Hal ini menyusul tren pasca Lebaran ketika jumlah orang yang masuk ke Jakarta lebih banyak dibandingkan jumlah pemudik keluar dari ibu kota. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita ada sosiolog dari Universitas Indonesia, ada Bu Ida Ruwaida. Melalui sambungan daring, selamat siang Bu Ida, salam sehat. Selamat siang, salam Mau, sehat untuk ya. kita semua, Bang. Tak lupa juga saya ucapkan maaf lahir batin ya Bu, masih suasana Lebaran ini. Iya, betul. Ya, Bu Ida, kita tahu bahwa tadi tim lapangan kami meliput di daerah Salemba, Kemayoran, Keramat Raya, sudah mulai macet di ibu kota. Nah, beberapa tahun mendatang kan Jakarta bukan lagi ibu kota negara nih Bu. Apa yang harus kita pahami tentang daya tarik Jakarta ini? Apakah masih dilirik untuk dikunjungi, didatangi untuk mencari nafkah, Bu Ida? Ya, saya kira kan ini fenomena yang dari tahun ke tahun, dari lebaran ke lebaran ya. Dan kalaupun eh, Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022 ini kan saya kira memang menjadi khas ya, karena 2 tahun eh, pandemi begitu. Jadi memang kalau dilihat dari data, dianggap arus balik khususnya ke arah Jabodetabek, Jakarta, itu memang mengalami kenaikan 2,2% tadi kalau tidak salah baca ya. Karena memang situasi pandemi yang memungkinkan sekarang orang bisa mudik dan arus baliknya memang menjadi lebih tinggi. Nah, di sisi yang lain kan saya kira juga pertumbuhan kota-kota di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia sebetulnya, memang itu lebih didorong oleh arus migrasi, apa yang kita sebut sebagai urbanisasi, karena sumber-sumber ekonomi terutama lebih berkembang di perkotaan dibandingkan wilayah-wilayah perdesaan. Saya kira selama pembangunan yang lebih dalam tanda kutip kita menyebutnya bias kota begitu ya, kalau konteks Indonesia memang Jawa ya, saya kira jadi tujuan utama akan tetap terjadi urbanisasi. Gitu Bang Heranov. Iya. Kalaupun nanti ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, saya kira juga Jakarta masih akan menjadi salah satu tujuan para migran, karena Jakarta kan akan berkembang menjadi kota bisnis ya, sementara ibu kota pemerintah akan ada di Penajam Pasir. Kira itu perbedaan yang utama, sebagaimana di beberapa negara yang memilah antara kota bisnis dan ibu kota pemerintahan. Artinya dalam pandangan orang-orang di Indonesia ini Bu, kalau Jakarta itu gampang cari duit ya Bu ya? Ya, saya kira kan nggak hanya di ini ya, di Orde Baru Hmm. teridentifikasi kan 85% ya peredaran uang adanya di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang memang mengandung fungsi kan gitu ya, menyandang fungsi, maksudnya fungsi sebagai ibu kota pemerintahan dan juga sebagai kota bisnis gitu kan. Nggak bisa dilepaskan dengan sejarah perkembangan Jakarta dari mulai era kolonial begitu ya, karena dia memang kan berkembang menjadi kota bisnis ya di era Batavia dulu gitu. Itu yang saya kira juga perlu dipahami ya, dan kota-kota lain sebetulnya di Indonesia ya, kalau kami mencoba memilah ya, Jakarta sudah menjadi megapolitan, tapi kan ada kota menengah, ada kota kecil, itu sebetulnya juga mereka menjadi daya tarik untuk wilayah-wilayah di sekitarnya ya, baik itu untuk tujuan pendidikan maupun untuk tujuan mencari mata pencarian gitu ya, berorientasi untuk perbaikan kesejahteraan. Baik, selain dari pusat bisnis juga faktor untuk sekolah ya Bu ya, pendidikan di Jakarta cukup banyak di sini peluangnya. Kalau Anda melihat faktor Nah, apa yang mungkin menyebabkan ini bukan hanya Jakarta saja ya, saya potong sedikit ya Bang baik, Heranov. Nah, kalau misalnya misalnya orang kecamatan gitu ya, tinggal di kecamatan, itu akan pergi ke kota untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ketika mereka akan misalnya kuliah, nah mereka akan cari kota-kota di mana sebetulnya memang lebih menarik untuk ditinggali, dan kemudian juga sesuai dengan ya salah satunya adalah biaya hidup. Nah, ketika mereka selesai kuliah, nah Jakarta memang jadi salah satu tujuan utama ya.
karena daya serap yang demikian elas DKI Jakarta. Artinya bisa dipahami bahwa faktor yang Anda katakan tadi menjadi penyebab banyaknya arus balik yang terjadi di Jakarta ketimbang arus mudik ya begitu ya Bu? Ya, saya harus memilah antara apa yang disebut sebagai arus balik dengan urbanisasi. Karena kalau arus balik itu kan memang kita bicara tentang warga DKI yang sebagian besar memang migran kan gitu ya. Jadi kita menyebutnya mereka sebetulnya adalah warga yang mudik dan kemudian arus balik. Nah, yang menjadi catatan sebetulnya adalah apakah ada tingkatan tambahan gitu ya, warga baru gitu yang berniat untuk menjadi bagian dari warga DKI Jakarta. Nah, itu kita harus tahu persentasenya seberapa besar begitu ya. Karena itu memang menjadi ikutan gitu ya, fenomena ikutan dari arus mudik gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu kan Pemda DKI itu Pemprov DKI memutuskan misalnya mau menutup ibu kota. Saya kira kan tidak mungkin ya, karena sebetulnya warga negara Indonesia bisa tinggal di mana saja gitu ya. Nah, kalau kita mau menjadi kota tertutup kan sulit ya, ataupun kemudian kan persyaratan-persyaratan yang ketat ya, misalnya selama 6 bulan dia hanya boleh mendapatkan kartu izin sementara, kemudian dia bisa dapat pekerjaan tetap, baru mengurus identitas penduduknya, misalnya gitu ya, kartu tanda penduduknya dan sebagainya. Saya kira aturan-aturan ketat yang seperti itu yang sebetulnya bisa diberlakukan ya, karena tanpa ada aturan ketat gitu untuk mengontrol ya, dan bahkan sebetulnya menjamin si warga itu sendiri untuk bisa hidup layak di ibu kota DKI. Sejauh ini aturan itu masih belum ketat ya Bu oleh Pemprov DKI? Ya, saya kira harusnya sudah mulai ketat ya ketika kita bicara NIK yang terpadu, KTP yang sebetulnya sudah online ya, elektronik KTP dan sebagainya. Sebetulnya harusnya ya, meskipun kita belum bukan dengan ketat, karena single identity itu kan jadi penting sebetulnya. Nah, ketatan untuk mendapatkan single identity itu yang sebetulnya perlu dilakukan, sekaligus sebetulnya untuk satu tadi mengontrol urbanisasi. Yang kedua, jangan sampai kemudian juga ada warga-warga yang seperti dulu gitu ya, beridentitas ganda gitu, ber-KTP ganda, bahkan mungkin nggak ganda, triple juga begitu ya. Saya kira itu kan merugikan negara gitu, karena data kependudukan kan sangat penting sebetulnya untuk bisa jadikan sumber untuk berbagai dasar kebijakan gitu. Baik, Bu Ida tadi sempat katakan bahwa sebenarnya pusat bisnis ini sudah dilirik oleh warga luas di Indonesia ini sebagai pusat bisnis sejak zaman kolonial Belanda. Apakah memang tradisi merantau ini ke Jakarta sudah sejak dari zaman kolonial Belanda, Bu? Kalau merantau ke Jakartanya mungkin sebagai kita harus memilah ya tujuan-tujuan migrasi, tujuan urbanisasinya ya ini. Karena kalau kita bicara tentang Batavia, dulu kan berkembang persoalan ini kan alur air ya, arus air kan gitu loh, perjalanannya melalui sungai dan sebagainya. Hal-hal yang sama kan sebetulnya juga berkembang di misalnya Samarinda, itu kan kota yang berkembang karena arus air ya, misalnya di daerah Banten juga sama seperti itu. Nah, hanya karena kemudian Batavia ini menjadi ibu kota pemerintahan di era kolonial Belanda, maka kemudian dia ditetapkan juga menjadi ibu kota negara pada saat kita sudah merdeka, meskipun waktu itu sudah ada wacana juga kan, sejarah akan dipindahkan ke Yogyakarta ataupun ke Bukit Tinggi, tapi kemudian tetap kembali ke Jakarta. Gitu. Saya kira itu yang sebetulnya tidak bisa dilepaskan ya. Tapi kan arus urbanisasi tidak hanya ke DKI Jakarta saja, tapi juga bisa ke kota-kota lain, Surabaya, Bandung, ataupun Medan. Kalau di daerah timur itu adalah Makassar, misalnya seperti itu. Ya memang, saya sudah sampaikan ya, penduduk DKI Jakarta itu kan kalau siang itu kan bisa sampai 15-an juta gitu ya, kalau siang, karena Botabek kan juga ada siang di Jakarta begitu ya, tapi ketika dia malam bagian kan berkurang gitu ya, kembali ke pemukimannya di daerah penyangga begitu. Nah, saya kira beban ibu kota ini yang sebetulnya memang sudah sangat tinggi ya, sehingga memang ada wacana
secara daya dukung yang semakin lemah gitu ya, baik daya dukung alam maupun daya dukung sosial gitu ya. Mungkin kalau ekonomi Jakarta masih ya menyerap, elastisitasnya masih tinggi, tapi bicara tentang daya dukung alam maupun daya dukung sosial gitu ya, psikososial terutama juga kaitannya dengan kesehatan mental warga Jakarta, saya kira kita harus mempertimbangkan untuk bisa membatasi atau mengontrol populasi penduduk di DKI Jakarta Baik, Bu dan Ida, wilayah sekitarnya. dengan adanya pembangunan yang sentralistik yang menyebabkan adanya anggapan soal desa-desa tertinggal, apakah banyak orang berpikir jika ingin maju maka harus pergi ke ibu kota, Bu Ida? Ya, pergi ke kota ya. Saya kira tidak harus ke ibu kota. Itu yang terjadi saat ini sebetulnya kan. Pergi ke kota untuk meningkatkan taraf hidup atau menambah kesejahteraan keluarga di pedesaan. Karena meskipun kalau kita tahu juga ya di beberapa desa khususnya di Jawa kan berkembang juga ya membangun desa wisata ataupun desa-desa lainnya berusaha untuk mendapatkan atau mencoba mencari unggulan apa di desanya begitu. Namun kalau dari hasil penelitian-penelitian yang ada itu sebetulnya juga terbatas pada aktor-aktor tertentu. Artinya belum melibatkan atau belum banyak menyerap warga desa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sebetulnya juga bisa menjadi sumber mensejahterakan masyarakat. Nah, oleh sebab itu tidak bisa ditutupi gitu ya, karena arus migrasi itu kan memang dari daerah yang dalam tanda kutip minus gitu ya, mencari daerah-daerah yang dianggap memang positif gitu ya. Positif itu artinya sumber-sumber dayanya memang mampu gitu ya untuk bisa dijadikan tumpuan sumber pendapatan. Belum lagi tujuan urbanisasi, tujuan kota di mana mereka akan pindah itu bermigrasi itu sebetulnya juga tidak bisa dilepaskan dengan ikatan-ikatan sosial ya, jaringan sosial yang mereka miliki. Jadi mereka akan memilih kota-kota di mana sebetulnya warga desa atau keluarga sebetulnya ada di daerah tersebut begitu. Nah, kalau memang banyak DKI Jakarta ya mereka akan memilih dan mereka bisa juga melihat dari orang-orang yang sudah pindah ternyata menunjukkan juga keberhasilan gitu ya. Artinya tidak gagal gitu ya. Kalaupun gagal kan ada salah satu nilai juga yang ada di masyarakat. Ya belum belum istilahnya tuh rezekinya gitu ya. Nah kan itu yang juga jadi persoalan ya. Jadi ada value-value yang sebetulnya memungkinkan masyarakat tetap ke Jakarta meskipun secara rasional sebetulnya kan Jakarta demikian padat dan tidak mudah juga sebetulnya untuk mendapatkan pekerjaan di DKI Jakarta gitu. Tapi kan dibilang ya jamnya itu tetap kejam ibu kota katanya seperti itu. Iya, harus diingat ya harus punya skill dan mental yang kuat jika berada di ibu Ya, kota begitu ya Bu ya? artinya kita bicara bukan hanya modal sosial kan, modal sosial itu tadi yang saya sebut itu ya, jaringan sosialnya gitu ya, bagian dari trust gitu ya. Tapi juga yang sebetulnya lebih banyak diabaikan tuh kaitannya dengan modal manusia, human capitalnya begitu. Nah ini apalagi keterkaitannya juga nanti dengan modal budaya hidup di kota kan pasti berbeda juga dengan hidup di desa begitu. Nah ini yang sebetulnya butuh kecerdasan ya, keterampilan sosial dan kecerdasan menyikapi migrasi seperti ini. Bu Ida melihat fenomena arus urbanisasi ke ibu kota tentu penduduk dari DKI semakin banyak nih Bu. Apakah ini mempengaruhi sejumlah problematika ibu kota? Seperti kita tahu bahwa kemacetan di mana-mana, kemudian polusi udara. 2 hari saja kemarin waktu Lebaran ibu kota polusi udara tidak ada Bu karena banyak yang mudik. Bu Ida. Ya, saya kira kan sebelum pandemi pun DKI Jakarta kan sudah termasuk kategori kota dengan tingkat polusi yang tinggi ya, dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia bahkan kan sebetulnya begitu ya. Nah, saya sih menyebutnya sekarang back to old normal gitu ya, artinya kembali ke zaman sebelum pandemi begitu ya, dengan kepadatan yang tinggi, kemudian dengan tingkat polusi yang tinggi begitu ya. Nah, harapan sebetulnya terjadi adaptasi kebiasaan baru sebagaimana yang dicanangkan di masa pandemi kan sebetulnya tidak terjadi adaptasi, artinya tidak merubah atau tidak banyak merubah cara pandang, sikap dan bahkan perilaku dari warga selama masa pandemi. Nah, saya kira ini kan mungkin
tanpa ada intervensi dari negara, kebijakan negara, intervensi struktural, saya kira kondisi ini tetap akan terjadi. Gitu. Artinya sebagian orang meskipun terlepas setuju tidak setuju pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ya, ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah yang dianggap memang lebih, ini kan salah satunya adalah untuk mengurangi beban dari Jakarta gitu. Nah, tapi di sisi yang lain sebetulnya juga perlu ada kebijakan-kebijakan, misalnya seperti yang kita kemarin ya Car Free Day, mungkin daerah-daerah tertentu gitu ya, jumlah jamnya atau jumlah harinya bisa ditambah sehingga nggak penggunaan kendaraan pribadi. Nah itu kan nggak jadi penting ya. Kebijakan GAGE ini kan contoh ya Pak Hermanov, kan kalau kita bicara tentang kebijakan ganjil genap itu banyak juga disikapi dengan punya mobil lebih dari satu gitu. Dengar soalnya permintaan untuk nomor polisi ya ganjil genap itu semakin tinggi gitu ya. Jadi dia udah punya mobil ganjil, kemudian dia merasa perlu punya mobil genap lagi. Nah itu kan berarti warga kota punya kognitif gitu ya, kerangka kognitif yang sebetulnya kenapa sih ada ganjil genap, kan bukan hanya sekedar pengurangan jumlah kendaraan, tapi juga di dalam rangka satu tadi ya untuk kepentingan lingkungan gitu ya, mengurangi polusi. Langit biru di Jakarta itu kan sebetulnya dulu sebelum pandemi langka sekali ya, karena kita kelihatan seperti berawan terus begitu ya. Nah selama pandemi kita bisa lihat Jakarta langit biru begitu ya, berlangit biru yang biasanya kita bisa nikmati di luar Jakarta, bahkan di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa begitu. Nah artinya jadi penting nih nilai ya, kenapa sih kita perlu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi gitu ya, bukan menyikapi GAGE dengan meningkatkan jumlah kendaraan di Nah itu perlu ada intervensi dari negara, tapi juga kemudian perlu ada usaha untuk melakukan edukasi ya terhadap masyarakat. Baik, terakhir Bu Ida, apakah ada himbauan khusus bagi Anda, bagi mereka pendatang baru ke ibu kota mencari peruntungan, apa langkah-langkah yang harus ditempuh agar bertahan di sini? Ya, saya kira kan memang tadi ya daya dukung sosialnya tadi, modal sosialnya kan itu yang sebetulnya membuat mereka percaya diri dan yakin untuk bisa bertahan di DKI Jakarta. Cuman kalau saya sebagai sosiolog, sebetulnya Indonesia itu luas dan wilayah-wilayah yang lain sebetulnya juga perlu dibangun oleh kita warga bangsa begitu ya. Nah, namun kan kesempatan seperti itu memang kita nggak bisa bicara, sangat lekat dengan intervensi negara ya, bagaimana daerah-daerah lain itu sebetulnya juga jadi tempat yang untuk kemudian memungkinkan warga bangsa untuk pergi ke sana. Ya. Selama DKI Jakarta yang dibangun terus ya orang akan datang ke sini. Itu jadi penting ya, catatan saya bukan hanya kepada masyarakat, warga masyarakat yang akan bermigrasi ke Jakarta, tapi juga justru kepada negara. Bagaimana sebenarnya negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah lokal, justru bisa memberikan edukasi ya, bahwa tidak harus tinggal di DKI Jakarta. Baik, negara harus hadir dan memberikan edukasi kepada warga masyarakat luas bahwa ibu kota ataupun mencari keuntungan tidak hanya di ibu kota, tapi ada kota-kota besar lainnya yang bisa dikunjungi. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bu Ida Ruwaida, sosiolog dari Universitas Indonesia pada siang hari ini. Terima kasih Bu, salam sehat. Assalamualaikum. Salam sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.